What's up boys? Jadi hari ini Noteboss lagi balik lagi dengan seri session kita, di mana di seri session kita kali ini kita mau ngomongin soal keyboard dari ROG nih. Ini ROG Strix keyboard terbaru, di mana ya sebelumnya udah ada sih model ini namanya ROG Scope, di mana yang biasanya itu menggunakan switch Cherry MX, kali ini mereka ngeluarin yang menggunakan switch mereka sendiri. Di sini mereka kasih nama ROG Switch, di mana ROG RX jadinya RX Switches. Dimana kali ini kita lagi punya yang switch red, dimana red itu seperti yang kalian tahu biasanya linear, dimana ini juga sama, switch ROG RX red ini juga linear. Dimana linear itu kalau misalkan kita pencet nih contohnya kayak begini, dia jadinya nggak tactile, nggak kliki juga, jadi bener-bener linear ya. Actuation point-nya ya pas kita langsung pencet itu aja, jadi nggak terlalu berasa. Nah, untuk si ROG Scope RX ini kita penasaran banget karena di sini build key-nya ini sangat berbeda, dan build dari bodinya juga ini bisa dibilang kelihatannya udah lumayan premium banget. Di harganya yang 1,6 juta ini, 1,6 jutaan, 1,7 lah kira-kira. Nah, itu menurut kita bisa menjadi pilihan yang menarik nih bagi kalian yang mungkin lagi nyari sebuah keyboard dari brand ternama. Udah gitu nyarinya pengen juga yang di sini udah full RGB per key juga, udah pakai switch yang mungkin bisa menyamai Cherry MX, nanti kita bakal bahas lebih lanjut. Dan beberapa fitur-fitur yang bisa kita bilang di sini udah lumayan banyak fitur yang cukup komplit yang bikin si keyboard ini lumayan menarik di harganya. Nah, sekarang pertama-tama kita langsung mulai aja, kita mau ngomongin dulu dari segi form factor ataupun bodinya. Dimana di sini kita bahas sedikit. Untuk bodinya di sini, nah kalau misalnya kalian lihat dari depan, di sini key-nya ini udah semuanya PBT double shot, udah pasti. Untuk dalamannya nanti kita bakal bahas nanti. Untuk sekarang kita mau ngomongin luarannya dulu, di mana di sini nih semuanya bisa kita lihat di sini keyboard full size. Cuman yang berbeda di sini adalah untuk key control dan juga spasinya, di mana kontrol di sini kalian kalau misalkan perhatikan itu dia lebih lebar, lebih panjang dibandingkan dengan key control biasanya. Udah gitu spasinya juga jatuhnya jadi lebih kecil. Jadi kalau misalkan kalian beli ROG Scope ini ya memang key-nya nggak bisa diganti. Cuman ada satu alasan lagi kenapa sih ROG Scope ini nggak bisa diganti, karena ROG Scope RX ini adalah keyboard optical mechanical. Dimana optical mechanical itu sama mechanical keyboard juga, cuman di sini aktuasinya dia menggunakan infrared dibandingkan dengan physical. Nah, ini perbedaannya adalah nanti jatuhnya katanya sih bisa lebih tahan lama, satu, dua aktuasi poinnya jadi lebih cepat berasanya. Jadi kita mencet itu inputnya berasa lebih cepat. Untuk key-nya nanti baru bakal kita buka. Untuk sekarang kita mau ngomongin desainnya sedikit lagi, di mana di sisi kanan keyboardnya di atas numpad-nya di sini ada logo ROG yang udah RGB juga, ngikutin sesuai dengan efek di keyboard kita yang kita pakai sekarang. Di sisi kiri logo ROG-nya di sini ada beberapa huruf dan angka ya. Di sini ada 1A, SF dan juga Windows di sini. Di mana 1 SF segala macam ini itu untuk numpad lock, untuk caps lock, untuk scroll lock, dan F-nya di sini untuk kita ngelock si F key-nya, di mana kalau misalnya kalian lihat nih tombol F5 sampai F12-nya ini adalah untuk media. Jadi di sini by default kalau kita colok langsung itu dia nyalanya media. Katakan di sini untuk play, pause, next dan segala macam. Untuk volume control juga ada di sini. Itu bisa kita pencet Fn ins di sini pas F-nya udah nyala. Di sini berarti dia balik ke tombol F biasa, jadi tombol F5 sampai F12. Udah gitu di sisi kanannya juga di sini ada Windows Lock, di mana kita tinggal pencet Fn Windows, nanti jadi dia ngelock si tombol Windowsnya. Jadi kalau misalnya kita lagi main game, nggak sengaja kepencet, kepencet nih. Nah, kalau kita udah lock gini, dia udah nggak bisa aktivasi lagi tombol Windowsnya. Udah gitu untuk base-nya, front plate-nya dari si keyboard ini dia menggunakan semacam metal sheet ya. Jadi di sini di bawah keyboardnya ini kalau misalnya kita pegang ini adalah plate metal, di mana plate metal ini ya cuma ada di depannya doang sayangnya. Kalau misalnya kita balik ke belakang, di sisi belakangnya ini masih menggunakan material plastik, di mana belakangnya ya udah ada di sini logo ROG. Kalau misalnya kalian lihat di sini udah gitu udah ada kakinya juga, di mana kakinya satu level aja. Jadi udah ada height adjust-nya, cuman memang nggak terlalu bisa dikustomisasi. Kita lihat lagi di sisi atasnya di sini dia udah ada satu lubang USB, di mana ini diperuntukkan untuk USB pass-through-nya. Jadi kalau misalnya kita mau colok utility lain, kita bisa menggunakan si USB pass-through ini. Nah, ngomong-ngomong di atasnya juga di sini kabelnya nih. Kabelnya ini non detachable, jadi dia nyangkut terus di sini, dan udah gitu kabelnya bisa dibilang agak lumayan tebel karena di sini kabelnya dia nyatu, ujungnya jadi dua, kebagi dua, satunya untuk keyboardnya, satu lagi untuk USB pass-through-nya. Untuk kabelnya di sini gue ngerasa agak kurang sreg gimana gitu, karena di sini kabelnya masih belum braided, dan juga si USB-nya ujungnya juga masih belum gold plated. Jadi berasanya di harga segini dari brand ROG rasanya agak kurang keren aja, kurang premium gitu.
Cuman itu ya sedikit nitpick aja. Overall menurut gue dari segi desain udah cukup keren karena depannya mereka udah kasih metal plate, metal sheet ini. Ada tulisan Republic of Gamers juga yang bikin keyboard ini lebih kelihatan makin legit juga. Nah, sekarang kita masuk ke keyboardnya, di mana di sini gue mau ngejelasin lagi beberapa shortcut yang udah dikasih ROG di ROG Scope RX ini, di mana di sini kalau misalnya kalian lihat nih dari F5 sampai F11 kalian tahu lah itu play buat media, volume control semuanya. Nah, F12-nya di sini ini gunanya untuk minimize dan mute. Jadi misalkan nih kalian lagi katakan pakai keyboard ini di kantor apa di mana nih, lagi main game ataupun lagi kerja ataupun lagi nonton lah. Cuman tiba-tiba ada yang lewat, kita nggak mau orang itu ngeliat nih pas kita lagi main ataupun lagi kerja. Kita tinggal pencet F12 ini, dia langsung semuanya all tray langsung di minimize, plus di sini volumenya langsung di mute sama dia. Udah gitu kita tinggal pencet F12 lagi untuk maximize semua tray-nya dan volumenya balik lagi on. Jadi ini lebih semacam privacy button menurut gue yang lumayan convenient. Kalau misalnya kita ibarat lagi main game, lagi nggak boleh ketahuan, tinggal pencet tombol ini, udah semuanya hilang begitu aja. Nggak ketinggalan juga di keyboard ini juga udah bisa langsung easy akses makro, di mana makronya ini tinggal kita pencet Fn dan Alt sebelah kiri yang ada legend tulisan makronya di sini. Nah, tinggal kita pencet Fn Alt, udah gitu kita pencet makronya semau kita, udah gitu kita tinggal pencet Fn Alt lagi, dia langsung end recordingnya. Dan di situ kita pencet Fn Alt lagi untuk exit dari makro recording tersebut. Jadi juga gampang banget di sini ya, semuanya bisa di-customisasi. Nah, sekarang kita mau masuk ke feel dari key ROG RX Red Switch ini, dimana menurut gua dari feel-nya sendiri, kalau misalkan nih kita bandingin dengan Cherry MX, dimana di rasanya ini kayak kalau misalkan si ROG RX Red Switch ini tuh rasanya lebih mulus, lebih smooth. Jadi pas kita pencet itu sebenarnya feel dari aktuasi dan juga keyhole ini sebenarnya sama, cuman bedanya ada di feel pas mencetnya. Jadi di sini berasanya mulus banget. Kalau misalkan kita bandingkan dengan Cherry MX Red yang biasa itu rasanya masih ada sedikit friction lah di situ atau gesekan. Di ROG RX Red Switch ini sama sekali nggak ada. Nah, ini mungkin dikarenakan karena chamber putih itu yang ditekan ke bawah, di mana itu jatuhnya key ini lebih firm, lebih kokoh atau lebih steady pas kita pencet, jatuhnya nggak ada friksi yang berasa di sini. Nah, ini mungkin bisa menjadi on dan off ya bagi beberapa orang, dimana kalau gue personally gue udah biasa kan pakai Cherry MX yang red, dimana di situ ya udah kebiasa dengan friksinya. Pas gue pertama pakai keyboard ini kok rasanya rada aneh, kayak pasti mencet kayak kopong banget gitu. Kalau misalkan ibaratnya niup trompet tuh kita kayak niup rolan tisu gitu loh, kayak gitu, nggak berasa kayak ada yang dipencet. Cuman ya kalau misalkan udah lama-lama pakai juga nggak gitu berasa perbedaannya lagi, apalagi kayak pas kita udah fokus main game. Jatuhnya yang berbeda banget adalah nanti kalau misalkan ibaratnya kita udah main game lama-lama, di situ mungkin jari kita pas kita pakai si ROG Scope ini bisa nggak lebih capek karena di sini berasanya lebih smooth dan lebih ringan jadinya. Ya, jadi intinya menurut kita si ROG Scope RX ini yang menggunakan key dari ROG, kalau misalkan kita bilang nih di harga 1,6 ya lumayan kompetitif, cuman ya memang masih belum dapat Cherry MX. Cuman bukan berarti Cherry MX jauh lebih bagus dibanding ini, definitely enggak. Ya karena memang di sini bisa dibilang feel-nya itu yang berbeda. Ya itu bisa balik lagi ke kalian karena memang di sini ya nggak bisa dibilang sama dengan Cherry MX. Cuma menurut gua kalau misalnya kalian emang lebih suka key yang pencetannya itu nggak ada friksinya, bener-bener mulus deh kalau misalnya kalian denger nih. Kayaknya bener-bener nggak ada gimana ya, nggak ada friksinya gitu, jadi bener-bener langsung naik turun yang mungkin kalian bisa nyoba si ROG Scope RX Switch dari si ROG ini. Cuman ini untuk key yang merah aja karena key yang lainnya yang pastinya kita belum coba dan belum bisa kita bandingkan dengan Cherry MX ataupun key lainnya. Ya, overall menurut kita di harga 1,6 juta, oke lah, lumayan worth it kalau misalkan kalian lagi nyari alternatif dari Cherry MX. Kalau misalkan kalian nggak suka rednya Cherry MX, bisa coba yang ini, udah gitu. Plus lagi dari sisi durability-nya, dimana di sini udah water dan dust resistant. Pastinya bakal bisa lebih panjang umur keyboard kalian, terutama si ROG Scope RX ini. Oke boys, gini aja untuk ya sekedar sharing aja lah. Jangan lupa di like videonya, di share ke teman-teman, di subscribe ke channel kita, dan follow IG kita @notboys.id. Pencet belnya biar kalian tahu kapan video terbaru kita bakal nongol, dan komen di bawah bagaimana menurut kalian soal si keyboard terbaru dari ROG ini. Harganya di 1,7 jutaan lah. Gue Bola, signing out.